Negara ini terletak di timur Kaling, Jawa, sebelah barat Miliju. Sebelah utaranya berbatasan dengan lautan. Di sana padi berbuah setiap bulan. Budayanya hampir sama dengan Kaling. Mereka memiliki huruf yang mereka tulis di atas daun lontar. Ketika seorang warganya meninggal dunia, mereka mengisi mulutnya dengan emas. Kaki dan tangannya dipakaikan gelang emas. Jenazahnya diberikan minyak kamper, kapur barus, dan minyak wangi lainnya. Setelahnya mereka menumpuk kayu, dan membakar jenazahnya. Pada tahun 647, raja mereka mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk membawa upeti yang berupa kain katun, gading gajah, dan cendana putih. Kaisar memberikan surat kekaisaran dan menghadiahkan berbagai barang. Begitulah Bali diberitakan dalam catatan Tiongkok masa dinasti Tang. Dinasti ini berkuasa tahun 618 sampai dengan tahun 906. Dalam sejarah lama dinasti Tang, ia disebut dengan nama Dua Badan. Letaknya di selatan Kamboja dan berjarak 2 bulan perjalanan laut. Dalam catatan sejarah dinasti Song, tahun 960 sampai dengan 1279, utusan dari Jawa menyebut sebuah negara bernama Brahman. Negara ini disebut oleh mereka sebagai negara tetangga. Menurut W.P. Groeneveld, negara yang disebut Brahman itu telah diidentifikasi sebagai Bali. Menarik untuk diingat bahwa pada tahun 992, ketika utusan Jawa mengunjungi Tiongkok, orang-orang Jawa menyebut pulau itu negara Brahman, jelasnya. Nama Brahman terus digunakan oleh orang-orang Tiongkok pada masa selanjutnya. Di sana mereka masih menemukan penganut Hindu, bahkan ketika orang Jawa sudah memeluk Islam. Jika menurut catatan Tiongkok, Bali sudah dipimpin raja, sistem birokrasi kerajaan baru terbukti dalam prasasti pertama kali pada abad ke-10. Sejarah politik dan kebudayaan Bali kemudian didominasi oleh dinasti yang terkenal dengan sebutan Warmadewa. Keluarga Raja-Raja Warmadewa, pertama kali muncul dalam sejarah pada tahun 835 Saka, tahun 913 Masehi, dengan ditemukannya prasasti Belanjong yang menyebutkan nama Raja Sri Kesari Warmadewa. Ia diduga cikal bakal keluarga Warmadewa. Prasasti itu bertuliskan, pada tahun 835 Saka, tahun 913 Masehi, bulan Phalguna, seorang raja yang mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia, beristana di Keraton Singhadwala. Ia bernama Sri Kesari. Sang raja telah mengalahkan musuh-musuhnya di gurun dan di Swal. Arkeolog Rudolf Goris dalam Prasasti Bali I berpendapat, yang dimaksud gurun tak lain adalah Pulau Lombok. Sementara Swal masih belum diketahui lokasinya dan harus dicari di luar Pulau Bali. Pada sisi lainnya, sisi B, prasasti itu menyebut gelar raja yang lebih lengkap yaitu Adhipatih Sri Kesari Warmadewa. Menurut tulisan pada tersebut, prasasti itu didirikan untuk memperingati kemenangan Sang Prabu atas seluruh Wali Dwipa atau Pulau Bali. Supratikno Raharjo dalam Sejarah Kebudayaan Bali, Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata menulis, sejak itu Raja-Raja Bali pun nampaknya mulai menjalin hubungan dengan Raja-Raja Jawa, mulai dari kemitraan sampai kekerabatan melalui perkawinan, terutama sejak awal abad ke-11.
Menurut arkeolog Universitas Udayana, Ida Bagus Saptajaya, dalam Pemerintahan Keluarga Warmadewa di Bali serta hubungannya dengan Jawa Timur, yang terbit di Pusaka Budaya dan Nilai-nilai Religiusitas. Hubungan antara keluarga Warmadewa dengan Jawa Timur telah dimulai sejak pemerintahan Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi pada 905 Saka, 983. Saptajaya menyebut sang ratu yang tak menyandang gelar Warmadewa menimbulkan banyak interpretasi. Salah satunya pendapat epigraf asal Perancis, Louis Charles Damais yang mengatakan kalau sang ratu adalah putri Empu Sindok, penguasa Medang pada periode Jawa Timur, yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Hubungan keluarga Warmadewa dengan Jawa Timur bertambah erat dengan adanya perkawinan antara Raja Udayana dan Mahendradatta. Ia adalah putri Raja Sri Makuta Wangsawardhana, penerus kedua tahta Empu Sindok. Setelah kawin keduanya memerintah di Bali, tulis Saptajaya.